Halo guys, kembali lagi di channel Kuceritoge guys. Kali ini Kuceritoge akan membahas sebuah film yang asli nggak seru-seru banget, namun lumayan lah buat nemenin ngopi sambil rebahan. Bercerita tentang dua anak muda yang sama-sama terpincut dengan kecantikan seorang wanita. Mereka sama-sama bersekolah di sekolah yang asli ancur banget, dimana banyak terdapat geng-geng yang mempunyai daerah kekuasaan di sekolah itu. Dan banyak orang menyebut sekolah itu adalah neraka guys. Oke, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, ada baiknya nih siapkan kopi kacang kuaci permen cangcingen sebagai peneman kalian mendengar alur cerita ini. Dan semoga cara saya bercerita dapat menghibur hati kalian yang mungkin sedang galau karena jempol kaki cantengan. Film ini diawali ketika ada seorang preman yang kita sebut saja Bang Tiger sedang dikejar oleh 3 orang satipam. Terlihat preman tersebut terluka pada perutnya. Lalu scene berpindah ke sebuah mobil jeep yang dikendarai oleh seorang anak muda yang kita sebut saja Ruli sedang berpindah rumah. Di malam harinya, Ruli terkaget ketika membuang sampah muncul secara tiba-tiba Bang Tiger yang habis ngumpet dari kejaran para satipam. Tiger yang kesakitan meminta obat merah dan plester kepada Ruli. Ruli pun memberikannya dan mengobati Bang Tiger. Bang Tiger sangat berterima kasih oleh Ruli dan mengatakan kalau dirinya berutang nyawa kepada Ruli. Kalau nggak ada dirinya, Bang Tiger bisa meninggoy. Keesokan harinya, Ruli terbangun dari tidurnya langsung diminta ibunya membeli aqua galon. Ruli yang sedang berjalan disambar oleh seorang wanita cantik yang memacu sepedanya sangat kencang untuk pergi ke sekolahnya. Ruli yang tidak mau kehilangan gadis itu mengikutinya sampai di sekolahnya. Ruli yang terngiang-ngiang akan kecantikan wanita itu langsung meminta kepada ibunya untuk bersekolah. Aku mau sekolah. Kamu serius? Serius? Ibunya lalu meminta Kang Johan untuk mendaftarkan Ruli bersekolah. Kang Johan mempunyai anak juga, lalu memberitahu kepada Ruli untuk bertemu anaknya yang tampan tinggi putih bernama Bocel. Oke, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Ganteng putih ya. Iya. Setelah semuanya diurus, mulailah Ruli pergi sekolah dan menemui Bocel anak Kang Johan. Ruli sedikit kebingungan karena Bocel tidak yang seperti dibicarakan Kang Johan. Bocel ternyata anak yang dekil, gendut, hitam, banyak jerawatnya dan pokoknya nggak kerawat dah. Bocel dan Ruli pun pergi berangkat bersama ke sekolah. Namun tidak yang seperti diharapkan Ruli. Ruli yang berharap satu sekolah dengan bidadari yang ingin menabraknya malah masuk ke dalam sekolah yang sangat menakutkan. Bocel berkata kalau Ruli ingin selamat di sekolah itu, ia harus selalu mengikuti arahannya. Sekolah tersebut bak sarang mafia yang sadis karena baru saja ia masuk ke pintu pagarnya, sudah ada siswa yang berdarah-darah kabur keluar dari sekolah itu dan berkata, "Itu bukan sekolah, itu neraka." Ini neraka. Setelah berada di dalam sekolah itu, Bocel lalu memperkenalkan kepada Ruli nama-nama geng aneh yang ada di sana. Dari geng rambut sebelah, geng ini dibentuk dari siswa-siswa yang terkenal razia rambut sehingga rambutnya dipotong sebelah. Kita bakal menguasai sekolah ini. Kalian siap? Lalu geng nyender. Geng ini adalah geng dari siswa-siswa santuy yang selalu nyender kayak tempe goreng Alfamart guys. Mereka nggak bisa berdiri tegak. Ada tembok dikit langsung nyender. Geng teriak. Geng ini selalu berbicara dengan ngegas. Pulang sekolah kita mau kemana? Makan bakso aja bos. Betul bos. Geng Sparta Bulet. Geng ini terdiri dari siswa-siswa pedagang tahu bulet. Dan satu lagi geng yang ditakuti oleh semua geng di tempat itu bernama geng SBL, Serigala Berbulu Landak. Geng itu diketuai oleh seorang anak perwira polisi bernama Garang. Bocel yang melihat Garang memukuli siswa culun yang membangkang berlari ketakutan dan sampailah dia di kelasnya. Di kelasnya, Bocel, Ruli dan teman-temannya dipalak. Ruli yang agak selon gak mau memberikannya sehingga Kang Palak itu marah-marah dan pulanglah mereka. Di dalam perjalanan pulang, Ruli dan Bocel melihat bidadari yang ingin menabraknya, sedang kebingungan karena sepedanya dikendarainya rusak. Ruli yang jago memperbaiki sepeda lalu menawarkan diri untuk memperbaikinya. Bidadari itu bernama Rosa. Rosa lalu pergi ke rumah Ruli. Rosa yang melihat Ruli memperbaiki sepedanya langsung tersepona olehnya. Di sore harinya, ibunya meminta kepada Ruli untuk mengantarkan berkas ke rumah Pak Johan. Sesampai di rumah Pak Johan, Ruli bertemu dengan Rosa. Rosa ternyata anaknya Pak Johan, ketua RT di kampung itu. Yang gua tahu banget kalau dia adalah Ridwan Kamil, wali kota Jawa Barat. Rosa mengajak Ruli pergi ke sebuah bukit yang indah. Di sana Ruli menggodanya. Keesokan harinya, Rosa pergi ke sekolah Ruli.
Rosa yang sangat cantik mengundang perhatian semua siswa brutal yang ada di sana. Dan datanglah Garang yang ternyata sudah jatuh cinta lebih dulu dengan Rosa. Hei anak baru, apa maksudnya kau dekati Rosa? Emangnya kenapa? Asal kau... Namun Rosa tidak pernah menerima cintanya. Rosa lebih memilih Ruli yang tampan seperti pemeran ganteng-ganteng si Amang. Garang yang mengetahui hal tersebut lalu mengajak duel dengan Ruli. Kau bisa hadapin dia? Saat itu datanglah Bang Tiger yang memecah suasana. Bang Tiger yang mempunyai hutang budi kepada Ruli membalasnya dengan berkata, kalau ada yang berani menyolek ataupun berani terhadap Ruli, mereka akan berurusan dengan gua. Siapapun yang gangguin, siapapun, ingat, gua mati lo semua. Dan mulailah saat itu Ruli sangat ditakuti oleh semua geng yang ada di sana, termasuk Garang. Bocil yang tidak menyia-nyiakan hal itu langsung memberikan pengumuman bahwa dirinya dan Ruli membuka geng, dan hampir semua siswa Katro bergabung dengannya. Kesal dengan perilaku Ruli dan Bocel, Garang lalu meminta ayahnya untuk menangkap Tiger, dan ditangkaplah Tiger yang sedang asoy bersama teman-temannya. Keesokan harinya Garang lalu menindas geng yang telah dibuat Ruli, termasuk temannya Bocel dipukuli hingga babak belur. Ruli yang sebenarnya tidak takut dengan Garang pergi menemuinya. Garang meminta kepada Ruli untuk tidak mendekati Rosa. Garang juga meminta kepada Ruli jika tidak mau ada penindasan di sekolah itu kepada teman-temannya, dia harus berjalan merangkak di bawah kolong kaki Garang dan memintanya untuk tidak masuk ke sekolah itu lagi. Lalu Ruli bertanya kepada Garang apakah dia bisa memegang janjinya. Garang berkata ia akan menepati janjinya. Mendengar hal itu, Ruli lalu menjalankan apa yang diminta oleh Garang. Sebenarnya gue pengen. Hari demi hari sekolah tersebut semakin parah. Penindasan makin gencar oleh geng SBL. Semua geng diminta untuk tunduk kepadanya. Jika tidak, Garang dan gengnya akan menghabisinya. Bocil lalu mendatangi Ruli. Ruli diminta oleh semua teman-temannya untuk menghadapi Garang. Ruli yang merasa kasihan dengan teman-temannya datang dengan tingkat kepedean 110%. Teman-temannya yang melihat Ruli lalu mendukungnya dan mereka pun berjalan bersama seperti sebuah geng kapak merah pada film Kung Fu Hustle. Mereka bersama menemui geng SBL yang berpangkalan di rooftop sekolah mereka. Ruli lalu menantang Garang untuk berkelahi dengan memberi persyaratan kalau dirinya menang tidak ada lagi penindasan di sekolah tersebut. Dan ketika itu datanglah si cantik Rosa dan teman-temannya untuk memberi dukungan kepada Ruli. Lalu mulailah perkelahian itu. Ruli yang baru mulai langsung dipukul jatuh oleh Garang. Tapi Ruli masih bangun dan kembali terjatuh lagi. Ruli yang membawa sebuah daun yang bisa mengakibatkan mata pedas memejeknya lalu meleletkan ke mata Garang dan memberikan pukulan keras ke arahnya hingga terjatuh. Dan ceritanya pun berakhir. Oke guys, gimana guys ceritanya? Mengenangkan kan? Tapi ya lumayan lah untuk menemani kopi bareng tetangga. Jangan lupa ya guys, kalau kalian suka dengan cara saya bercerita, bolehlah di like, share, subscribe, and comment agar channel ini dapat selalu membuat alur cerita film-film terbaik nasional maupun internasional. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Salam KO Kucrit Ogeng.